Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mas Namahida, mahasiswa PPG Transformasi B2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171556. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sonea 03 pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran A menganalisis tanda-tanda usia balik anak laki-laki dan perempuan. B menghubungkan tanda-tanda balik dengan tanggung jawab syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ya tanda-tanda usia balik anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, nanti diperhatikan ya video ini, nanti kalian saya kasih tugas. Tugasnya apa? Perhatikan apa yang ada di sini. Kalian nanti membuat peta konsep. Tugasnya setiap kelompok. Peta konsepnya yaitu kalian mencatat apa saja tanda-tanda usia balik anak laki-laki apa saja. Nanti kalian tonton. Terus usia balik anak laki-laki perempuan apa saja. Terus kewajibannya kalau kita sudah balik apa. Oke, sebelum kita nonton video saya mau tanya ini ya, siapa yang mau jawab? Kira-kira kalian pernah nggak mendengar kalimat balik? Pernah? Coba ngaco mbak. Di mana? Apa itu balik? Ayo apa yo? Ayo jawab. Suruh menggambar. Disuruh. Apa ya? Aku udah Lah ini gitu. Yuk sekarang kertas ini kalian untuk mengamati video ya, paham? Kalian buatlah peta konsep, tahu ya? Peta konsep itu apa? Buat yang kalian lihat ini, yang masuk tanda-tanda balik perempuan apa saja, tanda-tanda balik laki-laki apa saja, dan apa kewajiban kalau sudah balik. Sudah siap? Siap. Oke, yuk kita perhatikan. Itu kertasnya diisi ya. Kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Ya simak yuk. Menyaksikan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, Mas Denis, hadap sini Mas Denis. mimpi basah bagi anak laki-laki. Hadap sini. Mimpi basah atau itilam adalah keluar air mani Lah. karena mimpi Ya perhatikan keluar kedewasaan. mimpi basah ya. Laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah Perhatikan, boleh. buah haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Boleh sambil menulis boleh. Bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan.
Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. 2. Haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 3. Berusia 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami ihtilam dan haid, maka ia dinyatakan balik jika telah menginjak usia 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Remaja perempuan menginjak usia balik atau pubertas, umumnya pada usia 8-13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 9-15 tahun. Menurut ilmu biologi, tanda masa puber antara lain: 1. Tanda puber anak laki-laki. Pertumbuhan alat kelamin dan testis atau buah zakar. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. Produksi keringat bertambah. Mengalami mimpi basah pertama. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Mulai tumbuh jerawat, baik di area wajah maupun badan. Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7 hingga 8 cm setiap tahun. Terbentuk otot-otot pada tubuh. Mulai tumbuh rambut pada wajah atau kumis dan jenggot. Tumbuh jakun atau ujung kerongkongan yang tampak menonjol pada leher laki-laki dewasa. Secara mental, remaja laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila ada masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. 2. Tanda puber anak perempuan. Mengalami menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat pada wajah, tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan. Lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan. Tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5 hingga 7,5 cm setiap tahun. Berat badan mulai meningkat, pinggul membesar sementara pinggang mengecil, suara menjadi lebih merdu. Secara mental, remaja perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Apabila menghadapi masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi.
Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Tanda balik. Pintar. Setelah ini kalian nanti akan maju. Lah, Mas Putra ya hebat. Oke. Ya sudah Mbak Valen. Lah, kalau kalian sudah, silahkan tugasnya ditempel di papan tulis ini ya. Lah, nanti temannya yang lain ngasih komentar, oke? Nah, silahkan, yuk. Yang sudah maju ke sini ditempel hasil karyanya. Yuk, Mas Nanda sini. Yuk, nggak usah banyak-banyak. Ya, sini yuk tempel. Ditempel dulu. Tempel. Itu. Ayo. Ya, yang sudah silahkan maju ke depan ditempel ya sini. Oke. Ya, yang kelompok lain yuk silakan. Ayo Lan. Just duduk dulu ya. Yang sudah boleh duduk kembali. Ayo. Ya, silakan ditempel. Sudah dikasih nama kelompok ya? Sudah. Ya, tempel. Lah, dikasih nama kelompok yuk. Silahkan maju. Nah, hasil karyanya ditempel. Nanti kelompok lain yang kelompok lain saya kasih pop-it nanti menulis hasil karya teman-temanmu itu, oke? Ya, silakan maju. Ya, Mbak Valen. Sudah, yuk. Sudah banyak. Ya, maju ya, tempel. Satu kan nempel aja. Yuk ditempel. Lah, yuk silakan tempel hasil karyanya. Yuk. Yuk, kalau sudah ditempel semuanya, sekarang saya kasih pop-it. Pop-it ini apa? Kalian nanti satu kelompok mewakili 2 anak saja. Ya, yang 2 orang maju. Nanti lihat hasil karya temanmu, apakah sudah sesuai dengan isi yang ada di layar monitor tadi. Paham? Misalkan nanti kamu saya kasih ini kok tidak sesuai, tulis saja. Oke. Nih. Nah. Ya, 2 orang setiap kelompok maju. Silakan belanja. Nah, silakan maju dulu, bawa pensil ke depan. Nah, 2 orang maju, yuk. Ini saya kasih pop-it. Nah, tempelkan. Nah, kertas ini tempelkan di sana. Kira-kira komentari punya temanmu ya. Satu kelompok 2 orang saja. Yuk. Ya, silakan cek tugas temanmu. Tugas ya. Kasih komentar ya. Dibaca dulu tugas temanmu gantian. Kira-kira hasil karyamu punya temanmu ini, hasil apakah tulisannya sudah sesuai atau belum? Tempel, kasih komentar, kalau perlu dikasih saran atau kritik di situ. Oke, paham ya? Yuk, silakan dikasih komentar hasil karya temanmu. Kira-kira yang kurang apanya setelah kalian mengamati hasil video tadi.
Lah. Oke, kalau sudah silakan boleh duduk kembali. Lah, silakan. Mohon matikan. Oke. Yuk, kelompok mana dulu? Angkat tangan. Oke, Mas Nanda pintar. Silakan maju. Ayo 2 orang, hebat. Silakan Mas Nanda ambil punyamu yang mana? Silakan ambil. Lah oke, lah monggo dibacakan di depan kelas. Nanti yang lain bertanya, kira-kira temanmu ini nanti kasih pertanyaan. Sini maju. Dibacakan. Pegangnya. Ya dengar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda balik laki-laki. Tanda seorang laki-laki telah memasuki usia balik antara lain sebagai berikut. 1. Tubuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. Suara berubah menjadi lebih berat. Tanda balik pada perempuan. Perempuan yang memasuki usia balik mengalami tanda sebagai berikut. Kulit wajah lebih berminyak dan bisa muncul jerawat. Mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar Apa yang dimaksud tanda balik? Apa yang dimaksud tanda balik? Ayo apa? Tanda balik itu apa? Balik itu apa? Tanda yang keseluruhan. Boleh yang lain boleh membantu, silakan. Saya stop tunggu. Ulangi apa? Usia balik adalah saat di mana seseorang mulai bertanggung jawab atas semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Mas Arsen. Oke. Berarti tanda balik itu masa usia sudah sampai menuju kedewasaan gitu ya. Kalau kalian sudah dewasa, kalian akan mengalami tanda-tanda yang ada di sini. Apa saja tadi laki-laki? 1. Mimpi basah. Terus kalau perempuan menstruasi. Oke, silakan duduk untuk kelompoknya. Mas Nanda tepuk tangan. Oke, sekarang lanjut kelompok siapa lagi? Oke, Mas Wawan, silakan maju sini. Yuk berdua. Ayo berdua. Oke. Silakan ambil. Kelompok lain menyiapkan pertanyaan. Boleh ditanyakan apa saja yang kalian belum tahu. Ambil punyamu. Lah, yuk. Nah, di situ ada komentar temanmu, tulisannya apa ini? Sesuai, katanya sudah sesuai di buku. Oke, boleh. Silahkan dibaca. Tanda balik pada laki-laki. Tanda seorang laki-laki telah memasuki usia balik antara lain sebagai berikut. 1. Tubuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. 2. Suara berubah. Tanda balik pada perempuan. Perempuan yang memasuki usia balik mengalami tanda sebagai berikut. 1. Tumbuhan bertumbuh tinggi dan berkembang tertentu di bagai padu duduan pinggul. 2. Mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kemaluan. Tanda-tanda usia balik ilmu fikih. Sempurna umur 15 tahun. Mimpi basah, menstruasi. Oke, paham ya yang sudah dibacakan temanmu. Siapa yang mau bertanya? Ada menstruasi, ada mimpi basah. Kalian sudah paham maksudnya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Di sini
di apa tempelan temanmu yang kasih komentar tulisannya sesuai, berarti sudah sesuai apa yang ada di buku. Oke, pegang dulu ya. Siapa yang mau bertanya angkat tangan. Kelompok mana yuk? Mbak Valen. Oke, silakan yuk. Ayo, pertanyaannya apa Mbak? Dengarkan Mas Ansen. Menstruasi haid. Apa itu? Apa itu menstruasi haid? Oh ya, silakan. Apa itu menstruasi? Bisa dibacakan kembali? Itu Menstruasi. baca. Ini kan ada. Oke. Tanda-tanda usia balik ilmu fikih. Sempurna umur 15 tahun. Mimpi basah menstruasi. Nah, menstruasi yaitu keluarnya darah perempuan setiap bulan 6 hari sekali. Oke. 15 hari. Yang keras. Semuanya benar gak dia salah? Oke. Gak bisa. Oke, sudah ya, benar ya jawaban mereka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, lanjut. Boleh duduk lagi. Yuk, sekarang kelompok Mbak Deli. Oke, sama Mbak Valen. Yang satu tetap di situ. Ambil dulu kertasnya. Kelompok lain memberi pertanyaan. Ayo silakan, siap-siap memberi pertanyaan ya. Yuk kelompoknya Mas Nanda siap-siap. Yuk bacakan. Bentar, ini ada komentar ini banyak sekali Mas Wawan. Komentarnya apa saja? Coba dibaca Mbak. Yang warna ini. Sudah bagus. Mas Wawan, perhatikan. Ini. Sudah bagus dan tulisannya rapi. Oke, apalagi? Sesuai dan bagus dan rapi. Sesuai dan bagus dan rapi. Udah rapi semua ya. Terus? Sudah bagus dan tulisannya rapi. Oke, wah tepuk tangannya yang kasih komentar. Oke, lu mana tepuk tangannya? Oh, paham ya mimpi basah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini, duduk yo. Tepuk tangan. Oke, paham ya? Hah? Iya, tapi mimpi basah ini bukan pipis loh ya. Yang dimaksud mimpi basah itu apa? Aromanya seperti adonan roti. Siapa yang sudah mengalami mimpi basah? Ayo. Biasanya mimpi basah dialami oleh anak laki-laki. Kalau kalian sudah bangun tidur, tiba-tiba katoknya basah. Dicium aromanya seperti adonan roti atau telur dikebluk. Berarti kamu sudah balik. Kalau mau melaksanakan sholat harus mandi besar dulu. Kalau mandi besar itu dilakukan ketika kamu setelah selesai haid. Kalau perempuan, mandi besar adalah mandi yang dilakukan untuk membersihkan hadas besar. Misalnya hari ini, misalnya setelah haid ya perempuan mengeluarkan darah. Kalau mau suci, Mas Fadil, kalau kalian mau apa tadi? Suci, mau sholat ya harus mandi dulu. Mandine apa? Diratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat membersihkan hadas besar karena kamu pertanyaanmu yang ini dan ini, dua saja, yang lain teman-teman ya. Dua saja, yuk. Jangan nih. Tarik ke situ. Oke, yang kamu Mas. Ya, Mas Nanda kamu geser aja, geser. Aduh. Kamu yang ini, mimpi baca pakai mic. Mimpi basah hitam
Cernas dalam jenis bodas. Geser. Nanti ibu. Geser kemana? Tuh ikutin tanganmu kemana? Sini. Sini loh Bu, sini. Sana. Sini. Ya. Oke. Jawabannya benar apa salah? Coba nih. Cara bersuci dari hadas besar seperti haid harus mandi benar apa salah? Benar, tepuk tangan. Nah, yang kedua, mimpi basah termasuk dalam jenis hadas? Jawabannya telah sampai usia kedewasaan. Salah apa benar? Salah. Oke, nanti bisa dibenarkan kelompok sana 2 orang. Loh Mas, Mbak Reta gantian dong, pengen Mbak Reta. Ya, pinter gantian. Dibaca terus digeser ya. Geser, ayo. Temanmu yang salah boleh dibetulkan, yang kayaknya tadi salah. Yo, ini yang mana? Ini nih Bu. Ini dibaca dulu. Cara bersuci dari hadas kecil seperti berak. Ya. Seperti berak. Ini. Pinter. Terus. Betul apa salah? Tepuk tangan. Oke, terus yang berikutnya ini ya tadi baca. Kewajiban anak yang sudah balik sholat. Betul, tepuk tangan. Oke, masih kelompok yang terakhir, kembali lagi. Lah, tadi ada yang salah, boleh diputar aja, silakan maju. Ya Mbak Kia, ya Mbak Kia. Nanti tak bantu. Yuk. Ya, yang salah boleh dibetulkan. Ayo Mbak ini. Apa Mbak Meli yuk. Ya dibaca, pelan-pelan bacanya. Enggak apa-apa, ayo. Sebelum kita belajar, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Kira-kira apa ya yang sudah dipelajari pada pagi hari ini? Kita belajar apa? Balik. Apa saja tadi usia balik? Ada tanda perempuan salah satunya? Haid, iya benar. Berarti tadi sudah belajar. Kira-kira apa ya yang belum dipahami? Ayo kira-kira apa yang belum bisa dipahami Mas Fernanda? Mimpi basah. Oke, apa Mas Wawan? Yang belum dipahami, ayo silakan. Anak-anak, sebelum kita tutup, saya kasih tugas ini ya. Saya bagikan lembarannya. Nanti tugasnya adalah ini dikerjakan PR, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat. Nanti pertanyaannya ada di lembaran sini ya. Itu nanti sebagai bahan pertemuan kita di minggu depan. Ini sudah ada lembar percakapannya. Kalian nanti akan wawancara dengan siapa? Dengan tokoh masyarakat. Boleh dengan Pak Modin, boleh dengan Pak Ketua RT, boleh dengan. Sekian dari saya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jangan lupa tugasnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.